Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Untuk video kali ini Bu Alima akan membahas soal latihan PTS yang sudah kalian kerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan ya, soal yang Bu Alima kirimkan pada hari Selasa yang lalu. Ada nomor 1, Bu Alima meminta anak untuk mengerjakan nomor 21 sampai dengan 28 ya. Nah, hari ini Bu Alima akan membahas, di video kali ini Bu Alima akan membahas soal latihan tersebut. Nanti akan Bu Alima bagi menjadi 3 video untuk masing-masing materi. Video pertama untuk perbandingan. Nah, ini video pertama kita. Bu Alima akan membahas tentang perbandingan. Kemudian nanti Bu Alima akan lanjut di video kedua untuk aritmatika sosial, dan video ketiga untuk garis dan sudut. Oke, di video pertama ini Bu Alima akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 12, yaitu semua yang berkaitan dengan perbandingan. Oke, yang pertama adalah tentang perbandingan dua besaran. Kalau kita lihat, ini besarannya sama ya, hanya saja apa yang berbeda ini. Nah, kita lihat yang 1 kilogram, yang 1 ton. Kita harus ingat bahwa kalau untuk membandingkan itu satuannya harus sama. Oke, satuan ya. Kalau besaran, misal massa dengan massa tidak harus sama. Misal kita membandingkan berat badan siswa dan tinggi siswa, kita bandingkan. Nah, itu besarannya boleh berbeda, tapi satuan ketika besarannya sama, maka satuannya juga harus sama. Ini sama-sama massa atau berat ya. Maka kita bisa menyamakannya dengan membawa ke kilogram atau ke ton. Nanti akan hasilnya sama. Kita karena kilogram lebih kecil daripada ton, kita ubah ke kilogram saja ya. Oke, 40 kilogram. Ya, tetap 40 kilogram ya. Kemudian yang 3,6 ton menjadi berapa? 1 ton ada berapa? 1 ton ada berapa kilo sih? 1000 ya. 1000 kilo. Berarti kalau 3,6 kali 1000, 3600 kilogram. Oke, berarti tinggal kita bandingkan untuk yang satuannya sama ya. 40 karena sudah sama, berarti tinggal kita tulis begini. Oke. Kita sederhanakan menjadi 4 banding 360 bagi 4, berarti 1 banding sama-sama dibagi 4 ya. Nah, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 360 dibagi 4, 90. Berarti 1 banding 90. Oke. Ini ya, kuncinya di sini. Satuan harus sama. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini perbandingan tapi gabungan dengan aljabar gitu ya. Kita mencari nilai X. 2 per X sama dengan 12/72. Nah, kalau begini kan berarti 2 sama dengan 12/72 dikali dengan X ya. Oke, kalau kita cari X-nya, berarti bisa kita balik, X dikali 12/72 sama dengan 2 gitu ya. Berarti X sama dengan 2, karena ini dibagi 72, berarti 72-nya menjadi kali 12-nya dibagi gitu ya. Ini sehingga kita punya X. Oke, ini bisa kita 6, ini bisa kita bagi juga menjadi 12. Berarti X-nya 12 gitu. Atau bisa kalau 2 itu banding dengan
2 banding X itu sama dengan 12 banding 7, 2. Ini cara 1 ya. Ini cara 2. Nah, kalau 2 itu 12, 2 ini kan 12. Berarti kalau dia 72, X-nya ini berapa gitu kan? Berarti kan ini kalau 2 itu adalah 12, berarti masing-masing satuannya adalah 6 ya. Berarti kalau 72 X-nya berapa gitu. Nah, kalau X-nya 72 berarti X sama dengan, ya sama saja sebenarnya. 2 per 12 kali 72 gitu kan. Berarti 1 per 6 kali 72. Berarti berapa? 72 dibagi 6. Hasilnya sama 12. Oke. Tapi pertanyaannya bukan 12 atau yang dicari adalah nilai X plus 2. Berarti berapa? X plus 2 sama dengan X-nya 12 ditambah 2. 4. Ini jawaban 4. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 4. Oke, ini kita punya perbandingan uang tono. Tono banding tini 3 banding 8. Uang tono berarti ini ya adalah 51.000. Uang tini 3 banding 8. Nah, yang ditanya adalah tono tambah tini. Kita misalkan jumlah uang tono TO, jumlah uang tini TI gitu ya. Nah, yang ditanyakan ini. Kalau 51.000 itu berarti TI-nya berapa gitu ya. Sama kayak tadi, kalau 51.000 itu 3. Berarti TI-nya berapa gitu ya. Berarti TI-nya sama dengan 51 dibagi 3 kali 8. Coba Walimah lihatkan yang tadi. Ini ya, kalau untuk nyari X-nya adalah 2, ini tuh, dibagi 12, ini dibagi, kemudian dikali dengan 72. Berarti kan sama dengan ini ya, 51 dibagi 3 kali 8. Berapa ini? Berarti kan 51 itu untuk 3. 3 itu 51. Kalau 8 berapa? Kan gitu. Berarti 51 dibagi 3 kali 8. Berapa ini? 17.000 kali 8. Berapa? 8 kali 7, 56, 6, 5, 1. Berapa ini? 1, 3, 6 ya. 136.000. Nah, ini adalah uang tini. Yang ditanya, tono tambah tini. Jumlah uang tono tambah uang tini. Uang tono 51.000. Uang tini 136.000. Berapa? 187. Jawabannya. Oke. Yang selanjutnya, kalau nanti videonya panjang, mungkin juga akan Walimah potong menjadi 2 video ya. Mudah-mudahan tidak. Oke. Dari tabel berikut yang menunjukkan perbandingan senilai. Oke. Walimah ingatkan tentang perbandingan. Perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai itu satu, dia selalu kalau dia perbandingan lebih dari 2 ya, artinya kita meruntutkan begini, maka 1 dia harus sama atau tetap perbandingannya. Jadi contoh, misal ya,
ini 3:6. Berarti kalau dia dikatakan perbandingan senilai, kalau perbandingan selanjutnya adalah 6:12. Atau karena ini 1/2, bisa juga 4/8. Juga bisa 6:12 gitu. Karena kalau kita sederhanakan kan ini 1:2. Maka seterusannya juga harus tetap 1:2. Itu perbandingan senilai. Sama gitu ya. Nah, kita lihat kalau ini kita membacanya 1:7 sama dengan 3:9. Kalau kita lihat tidak ada konsistensi ya, dan 5:11 enggak. Kemudian yang ini 3:9 kalau kita sederhanakan adalah 1/3. Sedangkan ini 1/4. Tidak konsisten, tidak sama. Kalau ini 1/2, kemudian 1/2, ini 3/5, tidak konsisten. Sekarang yang ini 3/4, ini kalau dibagi 3/4, ini kalau dibagi 4, 3/4. Berarti ini yang perbandingan senilai. Kita ingat juga, kalau perbandingan senilai adalah kalau yang satu semakin besar, yang lain juga semakin besar. Kita lihat, ini 6, 9, 12 semakin besar. Yang bawahnya juga dia semakin besar. Tapi yang utama adalah dia perbandingannya selalu sama. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya perbandingan berbalik nilai ya. Tabel yang menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita ingat lagi kalau berbalik nilai itu misal 5 punya tabel ya. Ini A, B, kemudian C, D. Maka misal 5 punya A per B itu akan sama dengan D per C gitu ya, dibalik. Kalau ini A per B, berarti ini D per C akan sama dengannya. Ingat ya, dibentuk bersamaan. Berarti kita coba lihat, sama satu lagi, dia ketika yang ini semakin besar, maka yang bawah akan semakin kecil. Gitu. Kita akan lihat. Kita analisa dulu dari yang perbedaan tabel di perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai ini dia semakin besar, yang atas semakin besar, yang bawah semakin kecil. Oh, ini semakin besar semua. Ini oke, ini bisa. Ini juga semakin kecil, ini semakin besar. Oke. Yang ini jelas bukan semakin besar. Berarti antara B dan C. Nah, sekarang kita masukkan ke ini, persamaan ini. Sekarang kita punya misalkan ini A, ini B, gitu ya, ini C, ini D. Sama ini A, ini B, ini A, ini B, ini C, ini D. Kita akan lihat dari yang B. A banding B, A per B itu akan sama dengan D per C. Kita akan lihat. Hanya satu, B-nya enggak. Itu akan sama dengan D-nya 6/12. Sama enggak? Ini kalau kita sederhanakan 1/12 itu sama dibagi 6, 1/2 ya. Sama ya. Oh, ternyata sama. Sekarang untuk lebih ini kita lihat yang C. 6/4 gitu ya, sama ya. 6/4 sama dengan 4/2. Kalau kita sederhanakan, yang ini jadi 3/2, yang ini jadi 2. Oh, tidak sama ya. Berarti dia bukan. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Diingat yang ini ya, persamaan. Untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, ini. Celsius, termometer Celsius menunjukkan. Oke, berarti ingat perbandingan Celsius dan reaumur berapa? Iya, 5:4. Kalau Celsiusnya 39, ini 5/4, berarti reaumurnya berapa? Itu kan? Iya. Berarti kita punya reaumur Celsius itu adalah 4/5 gitu ya. Berarti reaumurnya 4/5 kali Celsius. Berapa ini?
4/5 kali 39. Oke, ini berarti sedikit ya. 7,8 dikali 4 berapa? 2831,2. Berarti reamernya adalah 31,4. Ini kalian bisa menentukan. Untuk memastikan bisa menggunakan kalkulator ya. Oke, yang selanjutnya nomor 8, pembangunan sebuah. Nah, ini kita baca. Pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 56 pekerja. Jika akan diselesaikan 7 bulan, tambahan pekerja diperlukan adalah, ini perbandingan apa? Kalau waktunya semakin sedikit, berarti pekerjanya semakin banyak ya. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ini berbalik nilai. Oke. Kalau berbalik nilai berarti tadi ya, tabelnya untuk persamaannya adalah A per B sama dengan D per C. Kita lihat. Ini untuk waktu, ini untuk pekerja ya. Waktu kalau kita butuh, waktunya 9 bulan, pekerjanya 56. Kalau 7 bulan berapa? Misal A ya, D gitu kan. Berarti kita punya persamaan 9/7. Oh sorry. Ya. 9/7 A per B sama dengan D per 56. Itu kita bisa balik. D per 56 sama dengan 9/7. Berarti D-nya 9/7 kali 56. Berapa ini? 56 bagi 7, 8 ya, berarti 72. Oke, ini berarti untuk 7 bulan dibutuhkan 72 pekerja. Tapi di sini yang ditanyakan bukan 72 langsung ya. Kita lihat dulu pertanyaannya, tambahan pekerja. Kalau yang ditanya berapa pekerja yang dibutuhkan 72, tapi kalau tambahannya berarti berapa? Kita sudah punya 56. Berarti tambahannya 72 kurangi 56. Berapa? 16. Berarti kita butuh tambahan pekerja 16 orang. Tuh. Oke. Yang selanjutnya nomor 9. Nomor 8 ya. Oke, diketahui skala. Ini kita skala 1 banding. Oke, ini skalanya 1 banding 500.000. Kemudian jarak sebenarnya JS. Kota Semarang ke Surabaya adalah 310 km. Kemudian jarak Jepara pada peta. Oh, kok beda? Oh, jarak sebenarnya. Oh, selisih. Selisih jarak sebenarnya kota Semarang, Surabaya, dan Jepara, Probolinggo. Oke, berarti ada 2. Ini JS, berarti bolehnya gimana nulisnya ya? Berarti kita ada cari dulu Semarang, Surabaya. Ini paling bagus dulu ya. Oke. Semarang, Surabaya. Oke. Di Semarang, Surabaya ya. Kita punya JS-nya adalah 310 km. Selisih jarak sebenarnya ya. Oke. Dah, ini Semarang, Surabaya kita sudah punya JS-nya. Sekarang yang kita cari adalah Jepara, Purbalingga. Ini karena yang ditanya adalah jarak pada peta. Berapa? 96 cm. Skalanya berapa? 1 banding 500.000. Oke. Berarti kita cari karena selisihnya adalah jarak sebenarnya Semarang, Surabaya, dan Jepara, Probolinggo. Kita cari dulu jarak sebenarnya dari ini. JS-nya berapa gitu ya. Oke. Jarak sebenarnya itu adalah, kalau kita ingat, biasanya anak-anak pakai segitiga ini ya. Oke. Skala itu adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya.
atau perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Berarti kalau kita cari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta berapa? 96. Skalanya 1/500.000. Berarti 96 kali 500.000. Berapa ini? Ini dalam sentimeter ya. 48, nolnya, 480 tambah nolnya 5. Oke, berarti 48 juta sentimeter. Kalau kita ubah menjadi kilometer, menjadi dikurangi 5 ya. Berarti 480 kilometer. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Selisihnya berarti 480 dikurangi 310 berapa? 170 kilometer. Selisihnya berarti ini ya. Ini diingat rumusnya. Oke. Yang selanjutnya jarak masih dengan skala ya. Nah, ini jarak sebenarnya, kita punya jarak sebenarnya 64, jarak pada peta adalah 4 cm. Berarti ini kilometer ya, yang ini cm. Berarti kita harus samakan dulu apa? Samakan satuannya. Ya, 64 jadi berapa? 64 tambah nolnya 5, berarti 6.400 cm. Berbanding dengan 4 cm. Berarti untuk skalanya kan jarak pada peta 4 dibagi oke, berarti berapa ini? 1 dibagi 4. 8 ya. Ya. Oke, 18. Berarti skalanya 1/800.000. Oke, dapat dari mana? Ya, ini 64 dibagi dengan 4. 1, 4 ya. Ini 24, 8. Kok 8, sorry. 6 ya. Oh, berarti ini 6, sorry. 6. 24. Nah, tinggal sisanya nolnya ada 3. Oke ya. Ada 5. Berarti 1/1.600.000. Oke. Yang selanjutnya. Oke, ini masih perbandingan. Ada 4 campuran air garam dengan ukuran gelas dan sendok yang sama. 4 campuran ya. Nah, campuran yang paling asin. Berarti kalau paling asin adalah perbandingannya yang bagaimana? Jelas garamnya, perbandingan garam dengan air putihnya paling besar ya. Jadi garamnya paling banyak, tapi airnya paling sedikit gitu kan? Ya enggak? Kalau kita lihat ini 1/5, enggak. Kemudian 2/6, ini 1/3 ya. 1/3. Untuk kita sederhanakan ya. Ini 1/5. Terus kalau campuran B, nah ini 3 sendok garam. Oh, ini 3/4 gitu ya. 3/4. Ini 1/5. Ya, ini 2/5. Coba kita lihat. Garamnya paling banyak, gelasnya paling sedikit. Kalau kita lihat, ini gelasnya banyak, garamnya 1/3. Kalau ini, sedangkan ini, kalau kita lihat ini ya, yang paling besar, atau kita bisa membaginya dengan mengubahnya dengan bentuk desimal. Kemudian desimalnya yang kita bandingkan. Kita 0,2, yang ini 0,33, ini 0,75, ini berarti 0,4. Nah, mana yang paling besar? Nah, ini pasti yang paling asin gitu. Karena kandungan garamnya 0,75%, bayangan gitulah ya. 0,75 sendiri, berarti airnya 0,25, maka ini yang pasti lebih paling asin. Oke, yang selanjutnya
Nah, perbandingan senilai, masih ingat perbandingan senilai? Dia harus sama gitu ya. Ini sebenarnya nggak ada yang benar. Sorry, ini sebenarnya gambarnya salah ya, harusnya begini ya. Mungkin ini kegeser. Mana? Ya, yang boleh memperbaiki senilai. Kalau senilai itu kan dia semakin sama ya perbandingannya, gitu. Ketika ini satu ya berarti dua, dua gitu kan. Naiknya sama kan perbandingannya sama. Atau misal ini 1 sama 2 berarti 2-nya sama 4, berarti 3-nya sama 6 gitu ya, karena dia perbandingannya setengah, diambil dari setengah, dan seterusnya. Oke. Sorry kalau ini bisa ya, tapi biasanya dari 0, berarti yang B. Yang perlu diingat, satu, dia kalau perbandingan itu satuan harus sama. Oke, satuan harus sama. Dan yang kedua, kalau senilai, kita punya misal A, B, C, D, untuk persamaan senilai, itu adalah A per B sama dengan C per D. Sedangkan untuk berbalik nilai, saat ini A, B, C, D, maka ini berbalik nilai, berarti kita punya A per B sama dengan D per C. Kemudian untuk skala, itu ya. Oh, ini grafiknya kalau senilai itu bentuknya begini, kalau berbalik nilai dia gini, gitu ya. Oke, ini untuk grafiknya. Ini grafik. Kemudian kalau skala itu jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Kalau jarak pada peta berarti skala dibanding dibagi jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Oke, mesti ingat ya. JP itu jarak peta, JS itu jarak sebenarnya, kemudian S adalah skala. Oke. Ini saja yang perlu kalian ingat untuk perbandingan. Itu ya. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya, Bu Lima akan membahas tentang aritmatika sosial. See you.